Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, kita semua wajib bersyukur, harus bersyukur, karena Allah Ta'ala telah memilih kita dan menjadikan kita sebagai umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khaira umat. Ini ayat yang dibacakan sama qari kita. Sebaik-baiknya umat. The best of umat. Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi. Umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun hadirin sekalian memohon kepada Allah, meminta, ya Allah, jadikanlah kami sebagai umatnya Muhammad SAW. Bapak Ibu bisa pahami enggak? Nabi ingin seperti kita. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad SAW. Ini kalimat sederhana, tapi jarang orang berpikir. Kalau dia berpikir, kalau kita berpikir itu kita akan mencari tahu apa keistimewaan umat ini. Apa hebatnya umat ini sehingga Allah katakan diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita masuk surga. Datangannya belakangan, masuk surganya awal. Hebat teman. Ini calon-calon raja di surga semua. Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya doa Nabi yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa ke dunia. Tapi ingat, beliau turun bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah SAW. Panjang hadisnya, perlu kita pelajari. Ketika nanti Al-Mahdi datang, disuruh Nabi Isa jadi imam, gak mau. Beliau menjadi makmumnya Imam Mahdi. Wah, Nabi ceritakan. Wallahu a'lam kapan itu datang. Tapi pasti. Ternyata di dalam ayat yang dibacakan tadi hadirin sekalian, itu Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Enggak perlu penafsiran yang mendalam, tak perlu harus kajian yang berhari-hari, berbulan-bulan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian laki-laki dan wanita adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, dikeluarkan dari rahim ibu kita ke dunia, linnas, untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Dikeluarkan dari rumah kita ke rumah tetangga. Bapak rumah kiri kanan depan belakang itu pasti kita beri manfaat. Datangi mereka. Dikeluarkan dari kampung kita ke kampung sebelah. Dikeluarkan dari negara kita ke seluruh dunia. Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, Australia, Jepang, Korea, Taiwan, kutub utara, kutub selatan. Di mana ada manusia, kita wajib memikirkan mereka. Paham apa? Kalau di bulan ada orang, ada manusia, kita di Masjid Baitul Ihsan harus berpikir bagaimana mengirimkan dakwah ke bulan. Dan harus ditawarkan nanti siapa yang siap berangkat ke bulan. Ya? Tapi untung di bulan gak ada manusia, jadi kita gak perlu ke bulan. Dan kalau saja ada manusia di bulan, hadirin sekalian, saya yakin pasti sudah ada rumah makan Padang di bulan. Ya, karena orang Padang, orang kampung saya, dia memikirkan bagaimana orang makan enak. Jadi bagus juga itu Pak, memikirkan keperluan manusia. Tapi jarang orang yang memikirkan bagaimana manusia selamat dari azab Allah
sampai ke dalam surganya Allah. Ini fikir Nabi, Pak. Inilah fikir yang paling bergengsi, yang paling hebat, yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada para nabi, yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Seandainya fikir ini ada di fikir kita, Pak, di fikir ibu-ibu, bapak-bapak, ada fikir Nabi. Pak, coba angkat kepalanya semua, Pak. Jangan ada tundukkan pandangan. Kalau tundukkan pandangan ketiduran. Pak, kalau fikir kita ini punya fikir dakwah, saya yakin kita semua nggak akan ada yang tenang, Pak. Gelisah hidupnya. Gelisahnya bukan gelisah karena dunia, tapi gelisah melihat keadaan umat. Risau. Risau itu luka di dalam hati. Gimana sih orang punya anak sakit tapi nggak punya duit? Apa yang harus saya lakukan? Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis memohon hidayah. Ini yang Nabi kerjakan hari-hari. Apa yang Nabi ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Bahkan di akhir kalamnya Nabi sebelum wafat, Nabi tidak memikirkan anak istrinya. Nabi pikirkan kita, Pak, umatnya. Umatku, umatku, umatku. Bagaimana umatku selamat dari azab Allah? Ini fikir Nabi. Mau pakai baju, umat yang terbaik akan berpikir bagaimana baju saya ini bisa menjadi asbab hidayah. Bagaimana orang melihat pakaian saya ingat kepada Allah, kemudian menjadi orang yang taat. Berpakaian pun dia dakwah. Ya. Dia menulis status di sosial media. Yang dia pikirkan bagaimana semua orang yang membaca status ini dapat hidayah. Dia naik motor, dia baca merek motornya Honda. Dia doa, ya Allah, orang Jepang berhidayah Allah. Ini Honda ini nama kota di Jepang ini. Dia bikin motor kirim ke Indonesia, aku bisa ke pengajian, aku bisa cari nafkah, aku bisa antar anak sekolah. Ya Allah, beri hidayah kepada orang Jepang. Hantar aku ke Jepang beri dakwah. Kita bertahun-tahun pakai motor, Pak. Pernah nggak sekali aja sebelum starter motor itu antum doakan hidayah untuk orang Jepang? Dia lampu. Ya Allah, ini petugas-petugas PLN beri hidayah, ya Allah. Yang kerja di PLN, yang bikin kabel, yang bikin ini semua, yang kerja di PLTA, PLTU. Mereka sekarang mungkin lembur, Pak, memikirkan bagaimana lampu cahaya sampai ke rumah kita. Beri mereka hidayah, ya Allah. Lagi naik mobil dan aspal, ya Allah, kuli-kuli jalan beri hidayahmu, ya Allah. Jangan sampai mereka semua celaka gara-gara bikin jalan buat kami biar mudah pergi beribadah, biar kami mudah transportasi. Mereka bekerja berkeringat, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, mereka celaka, ya Allah. Tidak sholat gara-gara bangun jalan, ya Allah. Saya kadang-kadang gitu, Pak, lihat orang lagi kerja bikin jalan tol semua itu, saya pikir, ya Allah, ini orangnya, ya Allah, beri hidayahmu mereka, ya Allah, beri hidayah. Hidayah umat, hidayah umat. Ini fikir, Pak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ajib kan? Ini kerja umat, Pak. Dulu umat terdahulu nggak boleh dakwah, Pak. Yang dakwah cuma nabi-nabi saja. Kalau Nabi mau meninggal dunia, panggil kaumnya, hai kaumku, sebentar lagi aku akan berangkat ke akhirat. Dan setelah aku pergi nanti, Allah akan hantarkan Nabi yang baru, kalian ikut dia. Kalian ikut Nabi itu. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum wafatnya Nabi, apa yang Nabi katakan kepada umat, kepada sahabat? La nabiyya ba'da. Setelah aku tak akan ada lagi Nabi, kerjaku harus menjadi kerja kalian. Fikirku harus menjadi fikir kalian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, ini jalanku, ajak manusia kepada Allah ala basirah, dengan basirah, dengan hujjah yang nyata. Ana wa man ittaba'ani. Ini kerjaku, ini kerja seluruh pengikutku. Hari ini orang menghalang-halangi sebagian orang berdakwah. Saya ini kan sebetulnya bukan ustaz, Pak. Memang betul, orangnya panggil ustaz. Saya ini belum pantas dipanggil ustaz sebetulnya. Karena yang saya sampaikan standar biasa-biasa saja. Ilmu nggak mendalam, hafal ayat hadisnya banyak. Nggak ada gelar pendidikan LCMA juga nggak ada. Alumni pesantren mana? Pesantren kilat. Saya ini seniman. Saya seniman, saya ini seorang pelukis dan seorang pemain musik. Itu profesi saya. Ada nggak larangan, Pak? Hai anak band, nggak boleh kamu berdakwah, boleh nggak?
Ada nggak gitu? Nggak ada. Maka saya berpikir bagaimana dengan profesi saya ini saya bisa berdakwah. Saya datang ke ulama-ulama, saya tanya konsultasi bagaimana fatwa hukumnya begini. Ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat kamu terserah ikut pendapat yang mana. Begitu Pak. Tapi ada sebagian orang tidak suka melihat seniman berdakwah. Dakwah ini bukan profesi Pak. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Ini Al-Qurannya, ini hadisnya, ini sanadnya, ini matan hadisnya. Semua jelas. Ini hadis sahih, ini hadis maudhu, ini hadis palsu, ini hadis dhaif. Itu kerja ulama Pak. Kalau ulama dengan ulama bertanya, dia tanya dalil mana? Dalil. Itu ulama Pak. Muazin berdakwah dengan azannya. Ya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Pedagang-pedagang berdakwah di pasar dengan perniagaannya. Semua supplier dia dakwai, semua customer dia dakwai, semua employer dia dakwai. Di pasar dia hidupkan agama. Petani berdakwah di sawah, nelayan berdakwah di laut. Dan seniman-seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Seandainya para seniman muslim berhenti berkarya, coba antum bayangkan, yang tersisa di dunia ini hanya lagu-lagu syaitan saja. Hanya lukisan-lukisan porno saja, nggak ada kaligrafi, nggak ada lukisan yang bermanfaat. Alhamdulillah Allah beri hidayah para seniman. Ada film Sina Umar, film layar lebar. Ada film Bilal, ada film The Messenger dan kisah hidup Nabi. Kalau orang-orang yang bikin film dapat hidayah, haram film, jangan bikin film. Nanti ada film-film porno saja. Mau antum nonton anak antum nonton film itu nanti. Sekarang ada film-film positif, ada film-film dakwah, ada film-film religi. Kalau di TV itu ada sinetron azab. Oh, tiap subuh pagi itu kan dosiar tuh. Itu soundtracknya lagu aneh lah gitu, sama Mas Opik. Jika luka. Oh. Karena pagi-pagi pas nonton di TV. Nonton. Ada lagu ini tuh. Bagus daripada film-film yang gak jelas, gak ada manfaatnya. Banyak orang dapat hidayah habis nonton. Ya Allah, orang jahat ternyata diazab Allah ya. Akhirnya endingnya gak bagus. Dapat hidayah dia. Begitu banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau datang ke pengajian. Kita udah kirim pamflet itu poster acara ini kan. Dia gak datang. Telepon, bro nanti ada pengajian. Baitul Ihsan, datang? Nggak datang. Kita kirim ayat, kirim hadis di blog kita. Nggak mau temenan lagi. Dia nggak berminat dengan agama. Tahu-tahu suatu hari dia naik Grab. Tukang Grab nyalain radio. Ini kisah nyata nih Pak. Ada curhat di komentar YouTube. Bang, saya mau pergi ke tempat maksiat. Tiba-tiba saya naik taksi, naik Grab. Di dalam Grab itu ada lagu abang, orang kaya mati, orang miskin mati. Wallahi bang, saya langsung cari masjid bang. Ternyata asbab syair-syair, asbab lagu-lagu orang bisa dapat hidayah. Jadi dakwah ini mudah. Amar ma'ruf nahi munkar ini mudah. Mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajar ya. Mengajar ini kerjanya ulama, kerjanya ustaz. Banyak ustaz Pak, tidak pandai dia dakwah. Ya. Maksudnya disuruh berceramah kadang-kadang panas dingin dia mencret dia. Padahal ilmunya banyak. Nah, ada yang mubalik, ilmu pas-pasan, tapi setiap apa yang disampaikan ustaz dia sampaikan. Paham ya? Jadi ada orang yang disebut ustaz, dia orang berilmu, dia hafal Quran, dia hafal kutubus sittah, dia pelajari semua hadis-hadis, jenjang pendidikan dari ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, aliyah, dia ikuti semua jenjang pendidikan itu prosesnya. Itu ustaz. Ada mubalik, dari Sulaiman mubalik. Kalau rame-rame jamaah tabligh. Rame-rame itu jamaah. Kalau sendirian mubalik. Dai. Nah, itu boleh, Pak. Semua kita harus jadi dai, tapi tak semua orang harus jadi ustaz. Semua orang harus jadi dai, tak semua kita harus jadi hafiz Al-Qur'an. Tak semua kita harus menjadi ahli hadis. Paham, Pak? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Coba siapa di sini yang pernah mengislamkan 9 orang berdiri Pak? Berdiri Pak. Apa kamu berdiri? Ahli ibadah banyak. Orang haji di Indonesia nih Pak, daftar sekarang berangkat 10 tahun lagi. Betul? Yang umrah tiap tahun banyak, ada 3 kali umrah kadang-kadang. Mana umrah lagi Bang? Umrah lagi iya. Oh ahli ibadah, saya pernah ketemu orang yang puasa Daud bertahun-tahun, belasan tahun tidak putus.
sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Hafiz Quran banyak, ahli hadis banyak. Ada orang, Pak, saya pernah jumpa orang itu, dia sholat sunat dari Isya sampai subuh, tidak berhenti. Saya tanya berapa rakaat? 250 rakaat. Wow. Di Indonesia jangan ditanya, pesantren yang terbanyak di dunia Indonesia, masjid yang terbanyak di dunia Indonesia, jamaah haji yang terbanyak di dunia Indonesia. Ahli ibadah banyak, tapi dai tak banyak. Yang setiap hari berdakwah, di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, ada orang kepada Allah. Ini tak banyak. Ketemu satpam, tidak lupa dia ingatkan satpam, bang, keamanan dijaga bang, iman dijaga juga ya. Apa susahnya untuk ingatkan itu? Ya bang. Jangan sampai lolos hadirin sekalian. Kita jumpa orang lalu kita tak ajak dia kepada Allah. Ajak saja, tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga manusia. Tugas Allah yang mengesarkan hidayah ke hati manusia. Hanya Allah yang memberi hidayah, selain Allah tidak bisa memberi hidayah. 124.000 orang Nabi berkumpul hadirin sekalian. Kemudian mereka berjuang siaran malam, hendak memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai, tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi tak bisa bagi hidayah, apalagi cuma kita. Jadi antum jangan sedih, Pak, aku sudah dakwah sama anakku tak mau ikut. Aku sudah dakwah sama istriku tak mau tutup aurat. Aku sudah ingatkan suamiku, dia tak mau sholat. Tugas kita ngapain? Menyampaikan saja, tabligh, dakwah, mengajak, dakwah wa tabligh. Itu maksud ayat itu. The best of umat. Kerja kita lebih hebat dari kerja Nabi Musa. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja. Ada Nabi itu satu kerajaan saja. Ada Nabi itu satu kampung saja. Ada Nabi itu satu keluarga saja. Tapi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhrijat linnas rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Orang kafir bukan musuh kita, Pak. Orang kafir itu lahan dakwah kita. Antum dengar ada virus di Cina, berapa banyak orang mati tanpa hidayah? Antum ketawa positif, Pak. Kapok kafir orang mati. Rasulullah melihat jenazah orang Yahudi lewat depan rumah Nabi, menangis. Sahabat, ya Rasulullah, itu kan Yahudi, kenapa kau menangis? Dia meninggal sebelum hidayah datang, sebelum mengenal Allah. Sedih, Pak. Jadi jangan sampai ada kesenangan kita Pak oleh orang kafir mati, Pak. Apa beda kita sama iblis? Jadi kalau mulai hari ini semua jamaah kita nih, jamaah-jamaah Darut Tauhid ini, orang tanya tentang orang jahat, kita tanya, kepada pendapatmu, bagaimana pendapatmu tentang Donald Trump? Apa jawabannya? Semoga Allah beri hidayah, dia hidayah. Kita nggak tahu di akhir ayatnya dia pada dapat hidayah masuk Islam gimana. Saya punya teman Pak di Bali, Pak, orang Jerman. Berkali-kali saya ketemu dia, saya cerita tentang Islam, dia bilang, no, I don't like Islam. No. Dia senyum-senyum aja. Islam teroris, Islam radikal, Islam ekstrim, ISIS, Taliban, demonstration. Ya Pak, orang Jerman. Terus saya doa sama Allah, ya Allah beri hidayah orang ini, ya Allah dia orang baik ini. Dia cuma salah informasi tentang Islam. Terus dakwah, tiap ketemu dakwah ajak masuk Islam, tiap ketemu dakwah ajak masuk Islam. Tunjukkan akhlak Islam kepada dia. Satu hari saya pindah di Jakarta, dia masih di Bali, dapat telepon. Dokter telepon. Dia bilang sama orang-orang di rumah sakit, harus ke Bali. Ini ada teman disuruh saya dan keluarga ke Bali. Orang Jerman sakit kanker lambung. Kata dokter prediksi kami cuma 2 minggu lagi, paling lama 2 minggu lagi. Terbang saya, sebetulnya ada acara di Bali sama Opik, konser di LP, di tahanan Kerobokan. Habis itu saya datang ke sana. Saya datang sore. Saya datang, dia kurus, udah kena infus makan.
Saya datang, mata dia berkaca-kaca. Saya bilang, how are you brother? Dia bilang, I scared to die. Bye-bye. Aku takut mati. Tapi kata mau mati, feeling. Saya bilang, everybody will die brother. Semua orang pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Suka tidak suka pasti mati. Everybody will die. Tapi persoalannya bagaimana we die with smile. Kita mati dengan tersenyum. Don't scare brother. Sekarang saya bilang sama dia, saya tidak akan tanya pendapatmu. You just following me. Saya bilang, you look at my eyes. You shake my hand. You following me. I will teach you one word. You must become a Muslim brother. You must become. I promise you heaven. I promise you happiness. Allah will waiting for you there. Allah akan tunggu kamu di sana. Subhanallah, jam 4 sore dia bersyahadat. Pak sore, saya kasih satu tasbih. Just for remembering Allah, you said la ilaha illallah. Saya ajarkan dia la ilaha illallah, talqinnya la ilaha illallah. Jam 8:30 malam meninggal dengan tasbih di tangannya. Takbir. Makanya antum jangan hina orang. Orang maksiat sekarang kita belum tahu ending perjalanan hidupnya kayak gimana. Betul nggak? Kita antum rajin pengajian sekarang. Ada jaminan matinya benar? Ada jaminan. Maka selama kita masih hidup di dunia, kita jangan jadi hakim. Kita doakan orang terus harap, ya Allah beri hidayah semua orang ya Allah, beri hidayah tetanggaku ya Allah, beri hidayah anakku ya Allah, beri hidayah istriku, beri hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Ini pikir Nabi. Siap kan? Saya kepahaman ini datang Pak. Oke, Ustaz. Tahun 2000 akhir pertama saya mulai masuk masjid di Bali. Satu orang menjelaskan perkara yang dari hati, Pak. Sederhana pembicaranya, tapi memang kalau kalimat itu sederhana dari hati, tembus ke hati. Dia cuma bilang, antum dai, antum ini orang pilihan umat Rasulullah SAW, punya tanggung jawab dakwah ke seluruh dunia, ajak orang kepada Allah. Dakwah ini nggak diperlukan ilmu tinggi-tinggi, tapi diperlukan yufaqihu fiddin, kepahaman, understanding, kepahaman kalau agama yang harus disampaikan. Ini amanah. Terus bagaimana? Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, ajak orang itu kepada Allah. Kalau dia kafir, ajak dia masuk Islam. Kalau dia Islam, ajak memurkan masjid. Ajak. Gunakan kemampuan terbaikmu. Semua potensi terbaik yang Allah bagi kepadamu, gunakan. Maniskan lisanmu, lapangkan dadamu, dinginkan kepalamu. Dakwah itu gitu, jangan marah-marah terus. Siapa yang mau masuk Islam kalau kita marah-marah? Kafir kamu, kafir kamu, kafir. Bid'ah kamu, sesat kamu. Jangan neraka kamu. Kurafat kamu. Subahat kamu. Siapa yang mau masuk Islam? Ya ada orang Islam kafir gara-gara kita. Murtad gara-gara kita. Oh kalau kayak gini akhlak orang Islam, ngapain sih jadi orang Islam? Betul nggak? Jadi kalau kita akhlak, nampakkan akhlak yang indah, senyuman terbaik, tatapan mata yang ikhlas. Pak, nggak perlu lama-lama Pak. Dulu sahabat berjalan saja, dia tak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa India, dia nggak bisa bahasa Cina, dia masuk satu kampung masuk Islam, nggak ngomong. Orang bertanya, apa jawaban mereka? Kunu mitlana, jadilah seperti kami. Mereka tanya, bagaimana supaya bisa seperti kamu? Qul la ilaha illallah, kamu selamat. Maka jangan heran Pak, dulu para wali-wali Allah begitu dahsyatnya agama di diri mereka, hidup agama dari ujung kepala sampai ujung rambut, sampai ujung kaki. Pak, ujung rambut sampai ujung kaki, sunnah Nabi ada di tubuh mereka. Orang melihat kipasan sorbannya, orang dapat hidayah. Orang melihat senyumannya, orang dapat hidayah. Orang bertransaksi dengan dia, orang dapat hidayah. Orang ingin masuk Islam. Sekarang orang lihat kita, orang pengen murtad, kan aneh. Nah, maka islah diri kita perbaiki, akhlak kita perbaiki, amal kita, iman perbaiki, ibadah diperbaiki, muamalah diperbaiki, muasyarah diperbaiki, akhlak. Saya ajak teman saya orang Bali masuk Islam, beli masuk Islam. Mau. Kenapa mau? Nak Islam enggak bayar utang katanya. Nak Islam enggak bayar utang katanya. Dia ternyata uang dia dipinjam sama orang Islam enggak dibayar. Enggak mau dia masuk Islam gara-gara itu. Muamalah dibenarkan, muasyarah dibenarkan, akhlak diperindah.
Jadi Pak, setelah itu kepahaman itu datang. Kalau sejalan Pak, ada orang bule senyum, dibandingkan bule datang Pak, dia senyum, pasti saya samperin dia. Ya, Pak. Samperin, bicara 4 mata. Nggak lama-lama itu Pak, insya Allah dia bersyahadat. Ya, ayo angkat kepala Pak, jangan tuduh-tuduh kepala. Ini cerita penting ini. Dakwah itu mudah. Ad-dinu yusrun. Ad-din yusrun. Agama itu mudah. Abu Bakar hari pertama masuk Islam 9 orang bersyahadat. Ya, kita udah puluhan tahun jadi orang Islam, berapa orang bersyahadat? Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau. Wali Songo mengislamkan 1 daratan Jawa. Syekh Burhanuddin, saya baca kemarin statusnya Abdul Somad, dia kutip perkataan seorang ulama, kalau bukan asbab dakwah Syekh Burhanuddin, maka kita hari ini makan kelelawar. Itu virus corona, makan kelelawar. Orang kalau nggak ada agama, kelelawar dimakan, kucing dia makan, anjing dia makan, tikus dia makan. Kenapa? Hidup tak ada tentu. Angkat kepala. Jangan tidur nanti ketiduran. Kalau tundukkan kepala ketiduran Bang. Kita sebentar lagi nih, sampai jam 9 aja. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, satu orang yang dapat hidayah asbab kita, gara-gara kita orang dapat hidayah, itu kata Nabi lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu lebih baik daripada unta merah, kendaraan termewah di zaman Nabi, 1 lapangan. 1 orang. Untung berapa orang diislamkan? Waduh Bang, gimana Bang? Tetangga saya 100% Islam Bang. Siapa mau diislamkan? Makanya penting kita khuruj fisabilillah. Kita keluar di jalan Allah, pergi ke negara-negara kafir. Kemarin di masjid saya Pak, dari Cibubur, dari masjid saya berangkat 1 rombongan dakwah ke Nigeria. Afrika. Kalau kita dakwah, saya pernah dakwah ke Hong Kong, China, Korea, lalu ke Australia, ketemu orang non muslim. Kalau di Bali hari ini ketemu orang non muslim, gampang. Tiap hari orang syahadat Pak, tiap hari. Ada aja orang bersyahadat, 5 orang, 10 orang tiap hari. Pernah ke dalam Papua, saya bergerak berbulan-bulan, jam 4 bulan. Kita masuk ke dalaman kampung Papua itu, ketemu orang-orang koteka yang tak berbaju, dia tak tahu apa-apa. Orang-orang baik, baik. Selamat pagi Bapak. Tiap ketemu selamat pagi Bapak, Ibu, Bapak. Kita takut melihat, kita pikir orang baik-baik. Tapi mereka tanpa agama hanya mau lihat. Kasihan. Ya. Ustaz Fadlan dengan jamaahnya juga masuk Ustaz. Ustaz Fadlan Karamatan, kan saya juga mendengar ceramah. Pernah satu ketika beliau mensyahadatkan 12 suku, 3.000 orang lebih 1 kali syahadat. Antum mau jadi penonton apa ikut jadi pemain? Cari harta sebanyak mungkin, silahkan kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu baru orang hebat Pak, baru orang akhirat. Jangan sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Mengumpulkan perkara yang tidak kita bawa mati, tumpuk-tumpuk harta. Laknat Allah alhaqul takatsur. Ya, jadi orang Islam itu yang kaya siapa yang kaya? Bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang kendaraannya banyak, bukan orang yang emasnya emas gigi, emas. Bukan itu orang kaya. Orang kaya dalam Islam itu orang yang sudah berapa masjid yang dia bangun. Udah berapa pesantren yang kau bantu? Baru orang kaya itu. Kira-kira banyakkan mana infak kita daripada keperluan hidup kita? Kenapa di dalam masjid mau 100.000 kayaknya dermawan sekali Pak? Kalau sedekah 100.000 pulang-pulang berjalan berubah, aku orang baik dermawan. 100.000 aku sedekah. Tapi makan di mall, makan di restoran 1 juta santai. Enggak merasa besar. Tapi uang 100.000 di dalam masjid kebesaran Pak. Karena fikir kita dunia hadirin sekalian.
Maka lepaslah kacamata dunia, tuan-tuan, ibu, bapak. Ya, lepas kacamata dunia, ganti dengan kacamata akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya. Sebelum meninggal usahakan kita jadi asbab hidayah. Orang memandang kita dapat hidayah. Orang mendengar suara kita dapat hidayah. Orang melihat rumah kita dapat hidayah. Orang baca status kita dapat hidayah. Baca postingan dapat hidayah. Ini yang punya sosial media, jangan curhat aja di Facebook. Di Facebook curhat aja. Kalau ada masalah rumah tangga, hitam itu profile picture-nya, satu dunia tahu. Ya. Apa susahnya tulis di sana? Everybody, hi guys. Yang baca status ini ucapkan subhanallah ya. Ya subhanallah. Coba semua subhanallah. Dapat satu pohon di surga. Itu Nabi sabdakan, orang mengucapkan satu subhanallah, Allah tumbuhkan untuk mereka satu pohon di surga. Saya dapat berapa? 1, 2, 3. Semua orang mengikuti. Kalau ada 5.000 orang teman Facebook kita baca subhanallah. 5.000 orang baca subhanallah, kita dapat 5.000 pohon hari itu. Ini pikir dakwah. Semoga pikir ini menular ke pikir kita semua. Amin. Jadi kalau lihat teman kita enggak sholat, teman kita enggak, aduh sedih kita. Satu hari Nabi berjumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat sepupu Nabi. Nabi bertanya, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, apa yang sedang kau pikirkan wahai saudaraku? Dia bilang, apa ya Rasulullah? Aku sedang memikirkan tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Bagaimana Allah menjaga seluruh ciptaannya. Allah beri rezeki seluruh makhluknya. Itu ya Rasulullah, itu yang aku pikirkan. Kata Nabi, ya Abdullah, sungguh fikirmu ini lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Ya. Memikirkan tentang kebesaran Allah, itu fadilahnya apa? Lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Lalu Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi bertanya, Abu Bakar, apa yang sedang kau fikirkan wahai saudaraku, wahai sahabatku? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan umatmu. Bagaimana seluruh umat ini selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi? Fikirmu ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Berfikir sesaat untuk agama, berfikir sesaat untuk umat, bagaimana seluruh manusia selamat dari azab Allah, itu lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Siapa? Mulai berpikir ya. Saya bagi tugas bapak-bapak sekarang sekali waktu beberapa detik untuk memikirkan satu nama. Bisa? Yang besok subuh mau diajak ke masjid. Sudah? Pak, kalau masjid kita ini satu hari ini ada 200 orang sholat subuh. Kalau 200 orang ngajak satu orang, maka besoknya ada berapa? 400 orang. Tapi kita bertahun-tahun bolak-balik ke masjid, tak sekalipun ngajak orang. Zalim kita, Pak. Sudah siap? Siapa yang mau diajak besok pagi? Bapakmu, namanya siapa? Pak Mardianto. Doakan bapak bila subuh di masjid ya. Abang mau ajak siapa bang? Tetangga namanya? Pak Iman. Semoga Pak Iman besok Allah bangunkan subuh berangkat ke masjid. Amin. Bapak ngajak siapa Pak? Iya. Hah? Istri. Oh, suami yang terbaik. Suami sayang istri. Antum ngajak siapa? Hah? Teman kos, siapa namanya? Mamat. Kalau bisa, setiap hari tulis di bukumu, itu di buku semua. Itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya dengar seorang ulama katakan, dia menulis 80 nama orang setiap hari itu didoakan. Ingat teman TK dulu. Kebayang wajahnya? Tulis namanya. Ya Allah, di mana ini teman TK aku dulu nih? Kita dulu rebutan ayunan sama dia nih, berantem nih.
Aduh, di mana dia, ya Allah, beri dia hidayah. Jangan-jangan dia udah nggak ada, udah mati, ya Allah. Hidup, kalau hidup di mana dia? Jumpakan aku sama aku, ya Allah. Teman-teman SD kita tulis semua namanya. Teman SMP kita tulis semua namanya. Teman SMA kita tulis semua namanya. Teman kuliah kita tulis semua namanya. Teman kerja kita semua tulis namanya. Artis idola, oh, Hollywood tulis namanya semua. K-pop tulis semua namanya semua. Bollywood tulis namanya semua. Pemain bola favorit siapa? Tulis namanya semua. Oh ya Allah, beri hidayah Ronaldo, ya Allah. Ronaldo, ya Allah. Beri hidayah Messi, ya Allah. Ya. Beri hidayah, ya Allah. Beri hidayah semua, ya Allah. Jangan sampai ada satu orang pun yang tersiksa di kubur, di mahsyar, di sirat. Amin. Saya doakan semoga semua yang hadir di sini Allah curahkan hidayah. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Perbaiki iman, maka amal kita akan diperbaiki oleh Allah. Karena kalau imannya udah betul, Pak, dia nggak takut lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia nggak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka orang yang semacam ini hadirin mulia, hidupnya akan dituntun oleh Allah. Dia pasti akan hidup dengan cara Rasulullah SAW. Dan dia tidak akan peduli dengan yang penilaian orang. Bang bisa minta air putih nggak, Bang? Ada, panitia ada minta air putih. Pak, nggak, tadi di bawah sudah minum soalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sunnah Nabi dihidupkan, tuan-tuan. Pak, 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hidupkan sunnah. Kalau mau tidur, pikirkan bagaimana cara tidur yang dicintai Allah, ya. Bagaimana cara tidur Nabi, ya. Bapak tahu bagaimana cara tidur Nabi? Kiblat, sana. Kepalanya ke sana, posisi tempat tidur. Miringnya kemana? Miring kanan. Kalau nggak terlentang, tidur laki-laki. Perempuan boleh di tengkurap. Laki-laki nggak boleh tidur tengkurap. Bangun tidur. Bagaimana cara tidur? Bangun tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi bangun tidur? Nabi bangun tidur, hadirin sekalian, baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Mau masuk toilet, pikirkan bagaimana cara Nabi masuk toilet. Masuk kaki apa? Kiri, keluar kanan. Mau makan, mau minum, ingat bagaimana cara Nabi makan minum. Makan tangan apa? Minum? Minum tangan kanan juga. Hari ini makan tangan kanan, minum tangan kiri. Minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Ya, Pak. Ini nggak mudah, Pak, karena ini agama perlu hidayah. Untuk bisa minum tangan kanan, duduk baca bismillah itu perlu pertolongan Allah. Allah tak tolong, tak pindah minum itu, Pak. Boleh nggak minum berdiri? Satu-satunya air yang boleh diminum berdiri itu air Zam-Zam. Nanti kita pelajari di rumah, ya. Beli adab-adab sunnah, beli buku-buku, pelajari bagaimana cara Nabi masuk masjid, keluar masjid, bagaimana cara Nabi masuk pasar, keluar pasar. Allah. Sehingga 24 jam kehidupan kita dinilai ibadah. Ya. Lihat masjid ada doanya, lihat tempat peribadatan orang muslim ada doanya. Ada doanya. Lewat jembatan ada doanya. Siapa yang tahu doa lewat jembatan? Hari ini lewat jembatan klakson 3 kali. Itu nggak boleh, Pak, itu kurafat itu. Betul nggak boleh. Saya tanya sama supir bus, kenapa diklakson? Gitu, Bang, penunggu ini dari klakson. Kalau nggak celaka kita nanti, ya, syirik. Masuk mall baca doa. Pakai baju sebelah mana duluan? Lepas. Jadi kalau berwudu tangan mana duluan digulung?
kiri duluan. Kalau menurunin, kanan dulu. Bang, ini kan memasang. Ini nggak ada di kitab-kitab ini. Tapi para muhibbin, para pecinta Nabi, dia memperhatikan hal sekecil ini. Sorban sunnah 2 rakaat yang bersorban lebih baik daripada 7 rakaat tanpa bersorban. Cilak mata sunnah sebelum tidur. Mendekkan kumis sunnah. Memakai siwak sebelum salat lebih baik daripada 70 rakaat. Yang pakai jenggot dan yang jenggot silakan. Kalau mau cukur, saya polisi pak, silakan cukur, tapi cukur dengan istighfar, dengan air matamu, dengan kesedihan. Jangan cukur dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Aku udah paling ganteng di sini. Tua kali kayak jenggot kayak kambing gitu. Ya, menghina lagi nggak boleh. Jangan hina sunnah. Ulama kita mencukur, dia punya dalil, punya alasan. Kita nggak perlu suuzon dengan mereka. Ya nggak boleh itu menghina sunnah, ya. Pak, ini yang udah dewasa, orang Islam tuh nggak boleh panjang bulu keteknya, Pak. Serius, cabut kalau nggak cukur. Islam ini agama yang sempurna, yang mengajarkan kebersihan. Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Ya, saya periksa nanti Pak ya. Pulang ke rumah angkat kaca. Kalau ada cukur langsung. Nabi itu paling gak suka bau-bau Pak. Kalau ada orang bau ketek, Nabi suruh keluar masjid. Orang habis makan bawang, Nabi periksa itu sahabat satu masuk. Kalau ada bau-bauan, Nabi suruh kumur-kumur. Nabi suruh dia bersiwak. Ya Pak. Kadang Pak sudah makan jengkol, ngerokok, nggak sikat gigi 3 hari, sholat sampai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 kiri 3 kanan pingsan dikit. Tahan nafas. Astagfirullah. Karena yang cium bau kita ini bukan kita, orang. Ya, maka saya tanya sama teman, aku ini bau nggak? Tanya. Itu riba kasih bau sama orang, jangan tersinggung juga. Ya. Orang yang tak bersih istinjanya soal ini, jelasin. Pipis, antum pipis berdiri, kena celana. Itu ancamannya apa? Siksa kubur. Itu proof, bukti nyata Islam agama yang mengajarkan kebersihan. Banyak lagi saya mau ceritakan hadirin sekalian. Tapi waktu kita juga panjang ini. Yang jelas fokus akhirat, Pak. Kita nih hidup di dunia nggak lama, sementara saja 60-70 tahun menunggu mati, Pak. Kita menunggu giliran datang saja. Satu persatu orang yang dekat kita, teman kita, ayah kita, paman kita, kakek kita, dah berlalu mereka. Betul? Sebentar lagi kita, Pak. Antum gak percaya antum mati? Pasti, Pak. Jadi kita ini mentaati Allah sampai kapan? Sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok saja. Kalau nanti malam mati, sampai nanti malam saja. Bagaimana keadaan hidupmu, begitulah keadaan matimu. Maka orang cerdas siapa kata Nabi? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya, itu orang cerdas. Rezeki itu hakikatnya apa? Apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itu rezeki kita. Saya mau tanya nih, antum sekarang punya duit 1 juta. Lalu ada teman-teman nih, sunduk nih, ada sorban keliling. Antum sedekahkan 300.000. Berapa uang antum? Hah? Berapa sisanya? 700. Itu kacamata dunia. Kalau kita pakai kacamata akhirat, uang kita yang 300 itu. Yang 700.000 ini belum tentu uang kita. Kalau antum keluar nanti jatuh dompet di luar, lah milik orang yang nemuin dompet itu. Kalau dicopet orang, milik maling itu. Kalau antum meninggal dunia, milik ahli waris. Betul Pak? Ya. Mana yang rezeki kita? Yang kita infakkan. Sudah paham? Kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 700. Berapa uang kita? 700. Nah, masuk ini. Siap kirim ke akhirat. Orang yang berakal sebelum dia pulang kampung, barang-barang dia paketkan dulu ke kampung, dikirim ke kampungnya. Bapak pernah pulang kampung nggak Pak? Bawa koper banyak, bawa barang banyak. Kami kemarin tahun baru kemarin ada acara konser di ini, undangan di Ternate. Saya bawa kru banyak, buat tas banyak, bawa alat-alat banyak. Hampir ketinggalan pesawat Pak, gara-gara pemeriksaan di airport. Masuk bunyi lagi nyala. Pak periksa Pak, buka tasnya Pak.
Ini nggak boleh bawa gunting kecil Pak ya, ambil. Masuk lagi, ini menyala-nyala lagi Pak. Periksa lagi. Tapi orang yang sudah mengirimkan barang-barangnya ke kampungnya non baggage. Oh, dia pakai backpacker, bagasinya nggak ada. Dan itu punya line khusus di airport Pak, tanpa antrian, nggak ada orang antri di sana. Tanpa bagasi. Tapi yang punya bagasi, pemeriksaannya yang berat, perjalanan yang berat. Maka orang yang berakal, dia akan kirimkan sebelum dia pulang kampung ke akhirat. Karena kampung kita bukan di dunia Pak, kampung kita di surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Maka kirimkan sebanyak mungkin. Itu emas-emas di lemari itu, Bunda, kirimlah. Ngapain dipakai tumpuk-tumpuk? Siap. Ya, kita bantu nih teman-teman Darut Tauhid. Mereka nih Masya Allah istiqamah sudah puluhan tahun di sini, bikin majelis. Semua tentu perlu biaya, perlu itu, dan apa yang dibuat sama Agim dan teman-teman Masya Allah, dunia menyaksikan Pak. Di Gaza dibangunkan masjid, dibangunkan rumah sakit. Antum mesti nih berkah sedekah, cara mudah sedekah tiap pagi. Ini udah punya belum? Nanti semua Pak ya. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya pimpin doa hadirin sekalian, saya akan simpulkan majelis ini. Tolong dengar baik-baik sambil merogoh kantong, berinfak, fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba, berikan infak terbaik. Jangan takut kebanyakan. Karena takut kebanyakan, aduh kebanyakan ini. Ya. Jadilah orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu hadirin sekalian? Ciri-cirinya yang pertama, orang yang hatinya baik. Hatinya baik. Baik ya. Tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada kebencian kepada siapapun. Kalaupun dia benci, hadirin mulia, dia benci bukan kepada orangnya, dia benci kepada kesalahannya. Paham Pak? Kalau mau benci Pak, jangan benci orangnya, benci kesalahannya. Jangan benci orang kafir, benci kekafirannya. Jangan benci orang sakit, benci penyakitnya. Ini orang sakit udah 3 tahun nih Bang, terus gimana? Kita matiin aja Bang. Jangan Bang, penyakitnya dibunuh, jangan orangnya. Paham gak Pak? Hati bersih, tidak ada kesyirikan sedikit pun, tidak ada ketakutan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Itu orang baik. Hati hanya ada Allah saja. Ya, suami jangan masuk hati, anak jangan masuk hati, istri jangan masuk hati, Allah saja. Kemudian yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah Taala, ciri-cirinya apa? Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dia Pak, kayak lihat Nabi jalan. Kita ngomong sama dia kayak Nabi ngomong. Jeramai. Jangan malu menghidupkan sunnah Pak. Antum nggak sendirian, sekarang udah banyak. Kalau dulu 20 tahun lalu Pak, masih langka orang hidupkan sunnah. Langka orang bersorban, langka orang bercadar, berjilbab hijab syar'i. Hari ini udah banyak. Artis-artis ganteng-ganteng, cantik-cantik, aja pakai celana cingkrang sekarang. Artis-artis pulang pergi umroh, pakai cadar, di-upload di Instagram. Doakan istiqomah ya. Udah bangga. Dulu dibilang teroris, sekarang orang bangga dengan pakaian sunnah. Ya. Jadi jangan malu dengan sunnah. Kemudian orang baik dalam pandangan Allah, ciri-cirinya apa? Salat dia khusyuk. Laki-laki di masjid 5 waktu. Ya. Subuh di mana? Zuhur, asar, maghrib. Jangan tunggu azan, kita yang menunggu azan. Jangan tunggu azan di luar masjid, di dalam masjid kita tunggu azan. Belum azan ke masjid. Ya. Berbanyak sholat sunnah. Ibu-ibu boleh di masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Kemudian orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, hadirin sekalian, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Tawadhu, dia selalu merasa bodoh. Orang merasa bodoh Pak, Allah tambah ilmunya. Orang yang merendahkan dirinya, Allah muliakan dia. Itu juga sebaliknya. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Itu tawadhu. Orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Oh, dia kan lebih dulu beramal sholat dari saya. Sebelum lahir dia udah sholat. Pasti pahala orang tua itu lebih banyak daripada pahala saya.
Kalau melihat anak muda katakan adik-adik itu lebih baik dari saya, kenapa? Saya lebih duluan maksiat daripada dia, pasti dosanya lebih banyak. Maka tolong kalimat ini dicatat, dihafalkan terus, dan setiap majelis saya nggak pernah lupa menyampaikan kalimat ini. Ya, coba semua ikuti. Sebaik-baik saya, kurang kompak nih, ini nggak ikut nih. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba dulu. Pinter-pinter Pak. Kemarin di masjid sana, seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Gak mau ngalah. Letakkan diri di bawah rumput, hinakan diri sehina-hinanya, sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Malu deh hina kita, kita hinakan diri kita. Kamu gini, makasih bang, itu baru seberapa kesalahan saya, abang tahu. Ya abang nggak tahu masih banyak lagi. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Ya, orang tanya, bagaimana cara supaya tenang hidup bang? Jangan berdebat. Oh nggak begitu bang, kata. Iya bagus, benar. Antum pergi, tinggalkan. Ya. Kenapa orang drama aja dia nggak mau. Dia berdebat bukan menjadi kebenaran, antum pengen menang. Tinggalkan orang-orang semacam itu ya. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Lalu ikhlas, tasdiquniyah. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Istighfar itu bukan habis maksiat aja. Habis sholat istighfar, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa sunnahnya? Astagfirullahaladzim. Habis sholat istighfar. Jadi ikhlas itu Pak seperti orang tidur. Orang tidur dia nggak sadar. Orang tidur tuh nggak ngerasa tidur Pak. Coba orang tidur. Lagi sholat, ente tidur deh. Enggak katanya. Padu dong orang. Ada orang tidur di masjid, sholat Jumat. Terus dia bangun, bang, sholat. Dia bilang masjid apa ini nggak ada khutbahnya katanya. Ente tidur sudah khutbah. Ini aliran apa nih bang katanya. Jadi kalau orang ikhlas itu dia nggak ngerasa Pak. Tapi kalau orang bilang, jangan ribut, aku lagi tidur nih, berarti tidur nggak? Bang udah tidur belum bang? Sudah, berarti belum? Belum. Jadi kalau orang bilang ini ikhlas nih, itu nggak ikhlas tuh Pak. Orang ikhlas itu dia nggak sadar dia berbuat kebaikan, sampai dia lupa dengan kebaikan. Saking seringnya dia berbuat baik, dia lupa. Ya. Saking banyaknya film yang dibintangi, kalau ditanya Pak, ada Andi Lau dulu datang ke Indonesia, ditanya sama wartawan, itu film Pendekar Raja Wali Yoko itu dulu syuting di mana? Dia bilang lupa saya katanya. Itu film syuting 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun dia sudah membintangi ratusan judul film Pak. Coba orang yang pernah satu kali ikut film Pak, lewat nampak satu sekilas, sampai mati dia ingat Pak. Segini-gini pernah masuk sinetron loh. Dicari di YouTube yang mana sih? Ini kakiku nih katanya. Itu kaki itu muka pun tak nampak. Nah, jadi kalau orang sekali beramal lah mungkin dia ikhlas. Ikhlas itu natijah daripada istiqamah. Terus-terusan dia beramal, banyak orang dia bantu sampai dia lupa siapa saja pernah dia bantu. Nih, Bapak ingat saya enggak? Siapa kamu? Abang lu pernah bantu siapa? Udah ribuan orang dia bantu, dia lupa. Maka di pesan saya sederhana saja. Sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, jangan pernah lupakan. Tapi sebesar apapun kebaikan kita kepada orang, jangan pernah diingat. Paham? Ikhlas. Sebesar apapun kebaikan kita kepada orang, jangan pernah diingat. Tapi sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, jangan pernah lupakan. Dan yang terakhir, yakinlah, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya sebelum mati hadirin mulia, sempurnakan iman. Buru-burulah bertobat. Ajal tak menunggu kita bertobat. Kita harus bertobat menunggu ajal itu datang. Betul? Datangnya tiba-tiba. Malaikat maut 70 kali menatap wajah kita setiap hari dan satu hari. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, itu malaikat Israel akan jemput kita. Baru menangis. Sesal tidak guna di akhirat. Tak mungkin balik lagi ke atas tanah. Masuk tanah, ya Allah kembalikan aku ke dunia satu hari, aku tak bisa. Sebagaimana tak mungkin ya kita kembali ke rahim ibu kita. Maka hadirin mulia, sebelum terlambat,
buru-burulah bertaubat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Waktu tak bersahabat dengan siapapun. Waktu tak pernah kompromi dengan siapapun. Dia tak perlu dihantar, itu Rasulullah sendiri. Nabi-nabi, raja-raja, orang-orang baik, orang-orang jahat, presiden-presiden, gubernur, menteri, semua dilibas oleh waktu. Dan kita menunggu giliran Nabi mulia. Maka sebelum ditimbun, segeralah minta ampun. Itu dari saya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ya Allah ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah yang hadir di sini ya Allah. Kami berdosa, siang malam kami bermaksiat, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, tutup aib-aib kami, tutup aib orang tua kami, tutup aib keluarga kami, tutup aib para guru-guru kami, tutup aib umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami dengan hati para ulama ya Allah, dengan hati orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi rezeki kami. Bila ada yang sakit di majlis ini, angkat penyakit kami. Bila ada yang berhutang, lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan saleh, alim ada hidayah, hafiz hafizah. Jadikan semua yang hadir di majlis sebagai dai dan daiyahmu ya Allah. Hantar kami ke ujung-ujung dunia ya Allah. Hidupkan kami dalam dakwah, matikan kami dalam dakwah, matikan kami sebagaimana Engkau telah mematikan para sahabat dan sahabiah. Ya Allah ya Rabb, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Mati dengan husnul khatimah. Jumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.